Halo di Sosial TV, kembali lagi sama gue Dimas dan kayaknya udah setahun ya, hampir setahun lah kita nggak pernah ketemu ya, karena masa pandemi gini, jadi kita belajar recording sendiri di rumah ya. Dan kali ini gue mau ngobrol tentang satu smartphone yang kayaknya hot banget di awal tahun 2021 ini ya akhir Desember 2020, awal 2021. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai aja untuk membahas Mi 10T Pro. Ya, jadi seperti yang udah kita ketahui bahwa Xiaomi sudah mengeluarkan smartphone dengan nama Mi 10T dan Mi 10T Pro, di mana perbedaannya ada di kameranya. Kamera Mi 10T itu 64 megapiksel dan yang Mi 10T Pro ini dia 108 megapiksel. Yang paling mengejutkan sebetulnya harganya ya, karena harganya ini dia jual dengan harga yang Mi 10T itu 5,999 dan yang Mi 10T Pro itu 6,999. Jadi dengan Snapdragon 865 untuk saat ini ya tahu sendirilah bahwa ini adalah sebuah prosesor kedua terkencang dari Qualcomm. Yang pertama tentu saja 865 Plus ya untuk tahun lalu. Walaupun tahun ini mereka sudah mengeluarkan Snapdragon 888 tapi barangnya belum sampai Indonesia. Jadi ini masih mumpuni banget untuk dipakai untuk segala kegiatan. Misalnya untuk main game itu udah pasti. Snapdragon 865 itu udah nggak mungkin lagging lah kalau misalkan bermain game-game yang ada di Google Play ya. Mau main Genshin Impact, mau main Mobile Legend itu udah pasti nggak akan lag. Mau main apa lagi? Live After saya udah nyoba dan bagus banget. Lalu CODM, apalagi PUBG ya. PUBG kayaknya nggak ada masalah gitu. Dan selain itu yang membuat dia terlihat murah adalah menggunakan layar dengan refresh rate 144 Hz. Nah ini sangat amat menyenangkan ya, karena dengan harga 7 juta kurang 1.000 dan 6 juta kurang 1.000 kita bisa mendapatkan sebuah smartphone yang refresh rate itu tinggi banget. Mungkin kita akan menemukan refresh rate seperti ini di Asus ROG yang ketiga, Asus ROG 3, dan kayaknya untuk Indonesia baru itu aja, baru dua ini aja. Sementara untuk yang lain-lainnya masih ada di 120 Hz atau di 90 Hz, bahkan di 60 Hz. Dan ini sudah sampai 144 Hz. Ya, jadi dengan refresh rate 144 Hz, kita bisa memainkan game sampai dengan 144 frame per second ya, karena hitungan refresh rate dengan frame rate itu biasanya sejalan. Kalau misalkan game yang mendukung, itu kita bisa mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bermain dengan frame rate yang tinggi. Cuman ada sayangnya, saya tidak menemukan banyak game yang bisa jalan 144 Hz ya. Pada saat saya menguji Asus ROG 3, saya bisa bermain real racing dengan frame rate 144 frame per second. Tapi di Mi 10T Pro itu saya nggak bisa mendapatkan frame rate yang tinggi. Jadi ini sekarang tinggal PR Xiaomi untuk bekerja sama dengan developer game agar bisa membuat smartphone ini menjadi lebih banyak pilihannya untuk bermain di frame rate yang tinggi ya. Padahal spesifikasinya sudah mumpuni, tapi gamenya belum banyak. Terlepas dari game, gue juga pakai ini sehari-hari pada saat gue review ya. Kalau daily social biasanya nggak lepas dari Trello dan Slack. Facebook, WhatsApp juga dipakai sehari-hari untuk komunikasi, dan kalau misalkan menggunakan Snapdragon 865 kayaknya nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi gue bisa pakai dengan lancar, dengan mudah, dengan cepat, ini itu pasti. Nah, untuk rendering video ya, karena kalau gue sendiri biasanya untuk anak gue ada tugas itu harus menggunakan video, dan videonya itu gue edit biasanya, karena kadang-kadang ya biasalah kalau misalkan ada
ada kegiatan-kegiatan sekolah dan dia salah gerak atau dia salah ngomong itu pasti harus diedit. Ternyata gue menggunakan Filmora dan hasilnya kencang banget gitu loh. Jadi kalau menurut gue pada saat pengguna ingin melakukan editing video di Snapdragon 865, kayaknya udah nggak usah mikir ini lagging nggak ya, ini pelan nggak ya gitu, nggak usah gitu. Kamera ini yang mau gue ngomongin nih. Ini kameranya bentuknya seperti ini. Kamera yang ini nih 108 megapiksel ya. Kalau misalkan ditanya gimmick nggak sih 108 megapiksel? Enggak. Gue nggak bisa bilang itu sebagai gimmick. Kenapa? Oke, kita sekarang ngomongin dulu masalah sensor ya. Sensornya adalah ISOCELL HMX yang memiliki 108 juta piksel, yang kalau misalkan dia menggunakan teknologi tetracell akan menjadi 27 megapiksel. Karena teknologinya adalah dia menggunakan 4 piksel untuk menjadi 1 piksel besar. 4 piksel 0,8 mm menjadi 1,6 mm. Itu kalau misalkan ditanya apakah bagus? Bagus. Gitu. 108 megapiksel itu sudah diklaim sama sama pembuatnya bahwa kalau misalkan Anda mau menggunakan 108 megapiksel berarti kondisi cahayanya harus bagus. Ingat, kondisi cahaya harus bagus. Kenapa? Karena dia akan menangkap semua cahaya langsung ke sensornya. Kapan kita menggunakan 27 megapiksel? Pada saat kondisi cahayanya kurang bagus, disitulah 27 megapiksel digunakan. Karena apa? Karena dia akan menangkap cahaya lebih banyak untuk dijadikan 1 piksel besar tersebut. Gitu. Jadi semakin besar pikselnya, semakin besar dimensi pikselnya akan semakin baik dalam mengambil cahaya. Itulah kenapa pada saat 108 megapiksel itu dia pikselnya kecil-kecil, mungkin menangkap cahayanya jadi tidak terlalu bagus, dan pada saat dia digabungkan jadi dari 4 menjadi 1, itu menjadi lebih bagus. Tajam nggak? Tajam. Untuk 108 megapiksel tajam memang. Dia bisa menangkap gambar lebih detail. Pada saat kamu zoom, itu dia akan menjadi lebih bagus. Gitu. Cuman memang jika ditanya ketajaman dan noise ya, dia memang akan lebih bagus di 27 megapiksel. Kenapa? Karena pada saat dia menggunakan satu piksel besar tersebut, dia juga memiliki algoritma untuk mempertajam gambar, untuk memperbaiki warna, untuk memperbaiki cahaya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan gue memang tidak akan sering-sering menggunakan 108 megapiksel kecuali benar-benar ada pemandangan yang bagus banget ya. Nah, sama seperti ini, gue selalu menggunakan 27 megapiksel dan hasil gambarnya kalau menurut gue tajam ya. Cuman kalau misalkan ditanya, bagusan mana sih antara Mi Note 10 Pro yang dulu pakai 108 megapiksel, kebetulan saya ada nih smartphone di sini. Bagusan mana sih 108 megapikselnya Mi Note 10 Pro sama Mi 10T Pro? Jawabannya memang hasil gambarnya Mi Note 10 Pro itu, jadi jawabannya adalah kalau menurut gue Mi Note 10 Pro itu memang gambarnya sedikit lebih bagus daripada Mi 10T Pro. Kenapa? Karena detail pada Mi Note 10 Pro itu gue masih ngeliat lebih bagus sih daripada Mi 10T Pro. Walaupun pada beberapa gambar gue nggak ngeliat adanya beda antara keduanya gitu. Di 27 megapiksel dan di 108 megapiksel. Mungkin algoritmanya si Xiaomi sendiri ya yang benar-benar berbeda gitu loh antara Alpha Blend 1 dengan yang lain. Cuman yang pasti apakah sekarang layak banget untuk dijadikan kamera harian untuk Mi 10T Pro? Ya, gue menjawab iya banget gitu. Nah, dari ketiga itu menurut gue sih smartphone ini banget ya, worth it banget gitu loh. Dengan Snapdragon 865 terus lo bisa dapat 108 megapiksel, terus apa lagi, layar 144 Hz. Ini sih sebetulnya all-in yang sangat bagus gitu loh. All-in yang menurut gue murah ya. Membeli sebuah smartphone Snapdragon 865 dengan harga 7 juta
dan kameranya 108 megapiksel serta apa lagi? Dan lengkap ya, karena dia flagship dan dia jadi lengkap. Menurut gue worth it banget. Bahkan menurut gue Mi 10T Pro lebih worth it daripada Mi 10. Kenapa? Karena gue menemukan di sini ada dual SIM. Orang Indonesia kayaknya nggak terbiasa ya dengan single SIM lagi ya. Dual SIM itu kayaknya udah kebutuhan gitu. Nah, jadi kalau menurut gue smartphone ini untuk harga 7 juta sih layak beli. Ini opini gue pribadi ya, karena mungkin orang tidak akan suka dengan satu brand atau tidak akan suka dengan itu preferensi orang. Cuman jika saya ditanya apakah layakkah sebuah Mi 10T Pro dibeli untuk kebutuhan sehari-hari, ya saya akan menjawab iya. Dan karena dia menggunakan sistem on chip yang baru, Snapdragon 865. Kalau misalkan ada orang bertanya, kira-kira kalau misalkan Snapdragon 865 tuh berapa lama sih bisa bertahan? Well, kalau gue selama ini menggunakan Snapdragon kelas atas, untuk pribadi gue 2 tahun itu udah pasti bisa cukup gitu. Cuman akan banyak orang yang nantinya males gue beli sekali, tapi gue pengen supaya smartphone gue bisa sampai rusak gitu. Well, mungkin sampai 5 tahun pun juga kita akan bisa menggunakan ini gitu. Oh ya, satu lagi yang belum gue omongin adalah desain ya. Jadi gue terus terang sangat suka dengan desain kamera yang belakang nih. Nah ini kamera ini nih kelihatannya elegan gitu loh. Kamera besar, kamera wide, kamera makro, dan flash. Terus terang ini kameranya cuma 3 ya. Nah ini kamera ini cuma 3, sorry. Yang ini sama yang 2 ini. Yang ini flash, yang ini nggak ada nih kayaknya. Nah, satu hal yang gue nggak suka dari sebuah desain yang mantul kayak gini nih, ini kan mantul nih ya. Ini mantul nih, adalah pada saat lo pegang, dia pasti akan ada sidik jari meninggal sini. Mari kita coba sidik jari gue. Nah, kotor banget. Nah, jadi mau nggak mau kita harus ngelap setiap kali. Cuman untungnya Xiaomi ngasih back case kayak gini nih, yang menghindarkan dari sidik jari. Itu satu. Yang kedua yang gue nggak terlalu suka adalah tonjolan kameranya terlalu tinggi. Coba kita lihat. Nah, ini tonjolan kamera terlalu tinggi nih. Apa yang terjadi pada saat tonjolan kamera terlalu tinggi? Pada saat kita taruh di meja, resiko untuk tergores itu pasti ada. Gitu. Nah, ini sekarang gue pakai back case dari bawaannya Xiaomi. Biasanya kalau bawaan Xiaomi, dia akan meratakan antara bodi dengan kamera. Tapi ini enggak. Ini masih nonjol. Pada saat dia ditaruh di meja, masih tetap akan tergores. Gitu. Jadi, dua hal itu yang nggak gue terlalu suka dari Mi 10T Pro ya, dari desainnya. Cuman memang desain seperti ini menurutku cantik. Dari kameranya, dari bodinya memang cukup cantik. Nah, satu lagi mumpung kebaca adalah smartphone ini bisa mendukung jaringan 5G ya. Jadi pada saat gue tanya kenapa kok 5G-nya dinyalain sedangkan di Indonesia belum ada. Jawabannya adalah pada saat nanti kita mau ke luar negeri, terus kita beli SIM card luar negeri dan ada paketnya di luar negeri, kita nggak usah susah-susah lagi ganti handphone, kita nggak usah susah lagi nyari-nyari gitu. Jadi benda ini bisa dibawa ke luar negeri dan bisa dipakai di sana untuk 5G-nya. Itu pertama. Yang kedua adalah pada saat 5G di Indonesia udah ada, kita nggak usah beli smartphone lain lagi gitu. Jadi ini udah siap, dan Xiaomi-nya juga bilang bahwa udah siap dipakai. Terus cocok nggak kira-kira bandwidth-nya? Kalau misalkan nggak cocok, tinggal keluarin firmware. Karena yang namanya Snapdragon 865 itu udah ada modem X55. Ada modem yang namanya
X55 yang udah bisa 5G, dan 5G-nya ini sudah semua channel didukung ya. Jadi tinggal Xiaomi aja nanti yang memetakan di Indonesia nih bisanya apa-apa aja gitu, nanti biar mereka yang masang gitu, biar mereka yang menetapkan di firmware-nya mereka sendiri. 4G-nya gue udah coba dan terus terang karena ada satu operator yang menurut gue bisa untuk mendukung carrier aggregation lebih dari 2 ya, dan gue bisa mendapatkan kecepatan sekitar 80 sampai 100 Mbps. Catatan pada saat lagi kosong. Kebetulan di daerah gue kemarin kosong ya, dan sampai sekarang gue belum bisa lagi mengulang untuk mendapatkan 100 Mbps tersebut di daerah gue sendiri gitu. Agak-agak sayang sih. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa gue cukup merekomendasikan untuk beli ini karena satu, harganya terjangkau untuk sebuah smartphone flagship. Yang kedua, kinerjanya kencang banget. Yang ketiga, dia kameranya bagus. Yang keempat, dia sudah mendukung 4G. Dia sudah mendukung 5G. Dan desainnya juga oke gitu. Yang gue nggak suka dari sini adalah satu, ini kamera nonjol banget nih. Gue nggak terlalu suka ya, karena gue suka naruh smartphone itu di meja, sama kalau misalnya gue katakanlah gue lagi makan, tuh smartphone masih gue taruh meja gitu. Itu yang gue nggak suka gitu. Terus yang kedua, sekarang kan zamannya smartphone nyemplung ke kolam renang, atau kita lagi bercanda-bercanda sama anak di kamar mandi gitu, basah-basahan. Ini belum ada IP rating, walaupun sudah splash resistant, cuman dia tidak tahan terhadap pada saat kita renang gitu. Mungkin tahan, cuman Xiaomi tidak memiliki standarisasi itu gitu loh. Jadi gunakanlah kalau misalkan mau berenang, gunakanlah pelindung di luarnya untuk foto-foto di kolam renang. Yang ketiga, saya masih menyukai untuk mendengarkan musik ya. Untuk mendengarkan musik, saya masih suka earphone dan headphone yang ada kabelnya. Dan ini jika kita lihat nggak ada audio jack-nya ya. Terus gimana dengan kinerja dan macam-macamnya? Bisa dilihat sendiri di Daily Social karena gue udah bikin reviewnya secara lengkap. Bisa dilihat di sana seperti apa bentuknya, gue udah ada fotonya. Nanti di bawah nanti akan ada linknya ya untuk reviewnya. Kayaknya udah segitu dulu aja tentang bincang-bincang untuk Mi 10T Pro ini. Gue juga udah kedatangan beberapa smartphone baru, dan semoga yang diluncurkan baru-baru ini juga datang juga ke meja pengujian Daily Social. Jadi gue kira segini dulu. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.